Kadang suka heran ya sama para suami yang kurang bersyukur sama Allah. Dikasih istri masih ngeluh. Betapa banyak laki-laki di luar sana mereka belum dikasih istri loh, sampai usianya sudah kepala 4, bahkan ada yang kepala 5, bahkan seumur hidupnya nggak menikah, nggak punya istri. Ini para suami bersyukur dikasih Allah istri. Ini yang terbaik menurut Allah untuk kamu. Walaupun kamu tidak suka, tidak seneng, ya. Apalagi kalau misalkan Allah temukan istrinya ngerti agama gitu kan, bisa bedain halal haram. Ya, ini yang terbaik buat kamu. Coba kalau misalkan kamu dipertemukan istri yang gak ngerti agama, bisa baca Quran juga enggak, sholat juga enggak ngerti sama sekali. Kalaupun bisa ya hanya sholat ikut-ikutan aja gitu kan, gak ngerti halal haram. Ketika istri kamu melakukan perbuatan yang Allah larang, misalkan dia keluar rumah tidak menutup aurat karena memang nggak paham gitu kan, yang tanggung jawab di hadapan Allah siapa? Kamu sebagai seorang suami, karena kamu kewajiban mendidik istri kamu supaya istri kamu menutup aurat dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Atau misalkan istri kamu sholatnya asal-asalan gitu kan, kecipratan air pipis gitu kan, nggak peduli gitu karena minimnya pemahaman dia tentang agama gitu kan. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah siapa? Kamu sebagai seorang suami. Kamu wajib mendidik istri kamu supaya istri kamu tuh hati-hati dalam menjalankan ibadah sholat, memperhatikan gitu kan, najis atau tidak ada najisnya di tubuh atau di tempat dia sholat itu gitu. Ya, sebenarnya Allah meringankan beban kamu ketika kamu mendapatkan istri yang alhamdulillah sudah ngerti agama, sudah bedain halal dan haram. Alhamdulillah bisa menjaga kamu juga gitu kan, bisa mengerem hawa nafsu kamu juga terhadap dunia gitu kan, yang bakal menjerumuskan kamu. Bersyukur ketika dapat pekerjaan gitu kan, disyukuri. Allah tahu itulah pekerjaan yang halal buat kamu, itulah pekerjaan yang bakalan meringankan hisabnya nanti di akhirat. Coba kalau kamu mendapatkan pekerjaan, prosesnya melalui suap menyuap ya, mengeluarkan uang misalkan puluhan juta ya, untuk mendapatkan jabatan tersebut. Itu kan riswah. Dalam hadis Nabi yang sahih ya, siapapun yang melakukan suap dan menerima suap, dua-duanya itu di dalam neraka. Allah itu sayang sama kamu para suami gitu kan, sehingga Allah itu enggak mudahkan jalan menuju ke situ gitu. Karena Allah pengen kamu nanti itu dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Itu karena Allah sayang sama kamu. Jadi bersyukur. Allah tunjukkan untuk mencari nafkahnya, prosesnya halalan thayyiban biar lebih berkah. Ya kalaupun capek, kalau lagi capek ya kita ingat banyak manusia, para suami-suami di sana, di luaran sana, yang mereka nggak bisa bekerja karena memang ya nggak ada yang dikerjakan gitu. Ketika dia bekerja di perusahaan pun di PHK gitu kan. Banyak loh yang seperti itu. Bahkan ada tahun berapa itu saya lupa, ada kasus seorang suami, seorang bapak, seorang ayah gitu ya. Dia sampai merobek perutnya gitu kan, karena dia tidak mampu memberikan nafkah untuk istri dan anaknya. Makanya bersyukur. Walaupun memang pekerjaan itu menguras tenaga dan otak kamu, bersyukur biar ditambah nikmatnya sama Allah. Kalau bersyukur kan hati tenang gitu kan. Tenang hatinya. Makanya Allah itu berfirman tuh di dalam Quran surat Al-Qasas tuh ayat 73. Karena rahmat Allah gitu kan, Allah menjadikan malam dan siang. Allah jadikan malam untuk istirahat ya buat kalian nih para suami gitu kan. Dan Allah menjadikan siang untuk kalian mencari karunia dari Allah, rizki dari Allah. Itu. Jadi supaya apa gitu Allah jadikan malam dan siang? Supaya kalian nih para suami bersyukur atas nikmat Allah. Jangan dikira gitu kan seorang suami itu keluar rumah mencari nafkah, dia ikhlas gitu kan, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Ketika dia mati, itu mati syahid loh.
Karena berbeda antara suami dan istri. Suami keluar rumah mencari nafkah itu wajib hukumnya. Kalau istri nggak ada wajib gitu kan. Mencari uang itu nggak hukumnya nggak wajib tapi mubah. Silahkan, itu sesuai dengan kesepakatan suami dan istri gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia berkarir nih, si istrinya itu banyak unsur manfaatnya gitu untuk umat gitu, misalkan di lingkungan pendidikan atau kesehatan atau ya apalah gitu, betul-betul memberikan manfaat untuk agama gitu. Itu harusnya seorang suami mensupport dan mendukung gitu. Tapi kalau seorang suami kan wajib gitu, ketika ditinggalkan dia berdosa di hadapan Allah. Makanya bersyukur dalam Quran surat Ibrahim Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bersyukurlah gitu kan kepada nikmat Allah, biar ditambah sama Allah nikmatnya. Kalau enggak bersyukur, kata Allah di dalam Quran surat Ibrahim ini, maka sungguh azab Allah itu sangat keras. Makanya bersyukur, kuncinya bersyukur, ikhlas gitu kan. Ketika enggak seneng ya mendapatkan sesuatu yang Allah sudah berikan, entah itu istrimu, keadaan keluarga istrimu, lingkungan istrimu ya, atau memang istrimu sendiri yang membuat kamu gak suka, ya bersyukur aja, bersabar gitu ya. Biar apa, ditambah nikmatnya nanti sama Allah kalau bersyukur. Kalau bersabar, ya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Begitupun dengan syukur. Makanya menurut Ali bin Abi Thalib gitu kan, orang miskin yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur, itu masuk surganya orang miskin terlebih dahulu, jaraknya itu 500 tahun. Makanya udahlah sabar, bersyukur. Udah, itu kuncinya 2. Insya Allah hati kita bahagia, tenang ya.